Bismillahirrahmanirrahim. Ajru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajat Tabrani fil Kabir anil Matlab bin Abi Wadda'a radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mirsani rajulan ing wong lanang yusoli ingkang salat sapa rajul kok itan hale lungguh. Ketika ana wong karena uzur salat lungguh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi. Utai salate wong sing lungguh iku alan nisfi ing atase separo. Alan nisfi ing atase separo min salatil qaimi saking salate wong sing ngadeg. Fatajas sama mongko meksa-meksa, manekno maknane meksa-meksa sapa anasu manusa al qiyamah ing ngadeg. Wa inta Ahmad an Ibnu Syihab an Anas radhiyallahu anhu qala qadima rawu sapa Nabi wa Nabi al-Madinah ing Madinah. Wa ya ti Madinah iku muhimmatun, iku marai penyakit demam. Wa ya ti Madinah muhimmatun mari penyakit demam. Fahamia mongko demam panas sapa anasu manusa. Fatakola mongko manjing sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid. Wa natu halate manusa yusalluna salat sapa anas mingku udin sanging lungguh. Pakola mongko dawuh sapa Nabi salatul qaidi nisfu salatil qaim. Utai salate wong sing lungguh nisfu salatil qaim iki separone salate wong sing ngadeg. Wa rijali utai rijali hadis sikotut. Pun kula maca mencolot langsung niku sing alinea ketiga. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun iku abdumu iku ngitmai sapa ingsun ngitmai utawa nyediakno fasilitas Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam nahari ing wektu rina ingsun asma'a ingkang sakabehane to halis kabehane kabeh wektuku tak persembahkan untuk ngitmai Nabi. Mulai wisuk nganti hatta yusolya sehingga salat sapa Nabi al-isya al-akhirata ing isya sing akhir. Fa'ajlasa mongko lungguh sapa ingsun dibabi ana ing pintune Nabi. Ida dakhala nalikane manjing sapa Nabi betau ing daleme Nabi. Aku lu ngucap ingsun ngucape ngene. La Allah menawa te kisah te kejadian iku antah bisa. Yen terjadi apa al-waqiah atau kejadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sing terjadi hajatun apa hajat. Antah dosa ento terjadi apa hajatun ngene. Fama ajalu mongko ra gingsir ingsun asma'u ingkang krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah bihamdi. Ketika aku derekno Nabi angger bengi tak rungokno Nabi ndak putus-putusnya wiridan subhanallah bihamdi. Hatta amalla sehingga kesel sapa ingsun. Kesel farji'a mongko bali sapa ingsun. Maksudnya Nabi tak enteni barisak, nak menawa ngongkon-ngongkon apa-apa, tak enteni mau krungu wiridan subhanallah napa? Maksudnya orang ngongkon tuku bakso nang. Nah, dia ini rugen nak sidi-sidi cok bakso nentek cok golek ora teh anget. Maksudnya orang ngono iku berarti dirungokno sewengi-wengi mau Nabi subhanallah alhamdulillah. Iku bedane kiai saiki sinten. Kanjeng Nabi tak jarang tak wacana. Dadi sing siap khidmah iku kakuati, mergo ora dikongkon. Kongkon. Kok nabine men subhanallah napa? Farji amu kembali sapa ingsun. Auta libane utawa ngalahno ingsun apa enayam mripat loro ingsun farq uta mengko turu ingsun tak anteni tenan wiridan terus wis aku keturun. Pakola mengko dawuh sapa nabi limare ingsun yoman ing dalam siji dina. Lima krana are perkara yaro kang ningali sapa nabi min haqqi sange hak ingsun lagu maring nabi wa khidmat lan khidmat ingsun iya ing nabi. Dawe ya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab salni utika. Karena saking loyalnya pada Nabi dan khidmah Nabi tenanan, subhanallah. Salni jalu osironi ingsun, ukti mongko bakal pare ingsun ka ing sira. Kala dawuh sapa rawi fakultu mongko matur sapa ingsun ning ati ingsun. Ketika saking lamanya khidmah, niku mulai isuk sampai isya akhir. Cara sakniki nganti jam 09.00. Bisa akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00, sebagian jam 11. Pokoknya kira-kira jalu tenan. Itu sesuai kanjeng Nabi sungkan terus kowe njaluk apa? Tak kei. Terus bareng ditawani Nabi sahabatnya pinter. Ungdur fi amri aswa. Mungkin kula pikir-pikir riyen. Mungkin nak ungdur kula aturi nunda panjenengan fi amri ing dalem urusan ingsun ya Rasulullah. Wong tak sinaoni tenan kitab iki. Mungkin ampun kula angen-angen summa ulimuka mongko nuli ngeke weruh ingsun to summa ulimka mongko nuli ngeke weruh ingsun ka ing panjenengan dalika mongko amri mun mboten kula jawab sakniki kula pikir riyen sesuk-sesuk ampun niku jelas kula aturi jenengan ora langsung plang-plang. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab
Fafakartu mongko mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Niki ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Iso nglakoni iki wali tenan. Iso nglakoni ya setan. Fafakartu mongko mikir-mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Paraf tu mongko ngerti ingsun anak dunya ing sak temene donya iku mongko diatur pedhot, ilang. Wa zailatun lan mesti bakal ilang. Wa annali lan sak temene iku duwe ingsun fiya ing dalem donya mesti rizkon ana rezeki. Saksine kang bakal nyukupi apa rezekine ingsun wa yati lan teko apa rezekine ingsun. Kala fakultu. Wis bareng dene iki keputusan wah nek urusan donya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk nabilah nek urusan mangan tepi iso napa? Mangan wis durung ana nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan ben kenal kiai takokane jenjuk napa? Mangan cek goblok. Maksudnya gampangane wong mafhum. Urung kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mas. Karena kiai malah takut carane jebar rezeki ini, mesti karo nyindir kiai ini. Fakultu maka matur ingsun karuan kiai rezeki angel malah takut jebare napa. Nah kiai ini isin dijawab ae. Fakultu maka ingsun as'alu Rasulullah, bakal njaluk ingsun Rasulullah di akhirati. Mau kan kon njaluk, aku bakal njaluk akhiratku selamat. Fa innahu mongko sak temene kanjeng Nabi minallah saking Allah utawa di sisi Allah iku bil manzili kelan satu derajat alladzi rupane manzil wa kang te Nabi dia ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena Nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolosno permintaanku iku akhiratku kudu selamat. Kala dawuh sapa rawi faji tu mongko tuan ingsun duwe Nabi. Pakola mongko dawuh sapa Nabi ma fa'al ta ya Rabbi aku apa ya Rabbi. Kula kultu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. As'aluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Faya tikoni minan nar. Terus kula terbebas saking napa? Neraka. Bar saiki. Modal esuk nganti sore wae yo swarga bar. Atau yo duwe ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi 600. Nah iki esuk nganti sore gegere njaluk napa? Swarga. Rugen bature aku suwengi ra gendep juk swarga ora iso kan. Kala pakola terus Nabi curiga man amara kabeh ada Rabiah. Sing marai kowe njaluk kok ngono iku sapa? Nabi ora pintu kok pinter njaluk ngono sing marai sapa? Ora kultullah boten tenan sing marai pergi mikir wae. Dadi ora ono sing marai kok. Waladi patah. Ngene iki lakoni tenan. Niki kula niat waca keng omah. Kitab niku mboten enten teng Yogyakarta. Iki kula beto keng omah. Dan niku sampean lakoni tenan. Ben hubungane jenengan mbek kula ben jelas tenan. Ben apa? Ben jelas. Kula wis ra suka sampean padha wae malah repot. Ra suka dunya akhirat malah lara. Fakultu mongko matur ingsun la mboten enten sing marai waladi ba'ata kabil haq demi zat ba'ata kang utus sapa ladi kang panjenengan bil haqi kelan kebenaran. Ma amaroni biadun boten enten sing marai ora ana sing ngong. Walakin naka lama kulta tetapi nek tak panjenengan lama kulta semangsane dawuh panjenengan salni utika. Jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladzi anta bihi. Jenengan gadah derajat spesial ning ngertane Allah nazar tu mongko angen-angen ingsun fi amri ing dalam urusan ingsun. Faraf tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia sak temene dunya mongko diatur mesti terputus. Wa zailatun ya mesti ilang. Wa anali lan sak temene kedue ingsun via ing dalam donya rizkon ana rezeki saat ini kang bakal teko apa rezekine ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal njaluk Rasulullah krana akhiratku. Kal ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan donya jenengan. Kula nyuwun jenengan nak teng akhirat jenengan nyafaati kula terus kula terbebas keng neraka. Fatomata mengkomentil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan ing dalem wektu sing suwi bar saiki oleh Nabi meneng suwi. Jarane langsung napa swarga. Jadi niki lakoni tenan. Cuma kala mengko nulis dawuh sapa Nabi di maring ingsun. Yo ini fa'ilun. Ini saat temen ingsun fa'ilun bakal nglakoni. Yo tak turuti. Terbebas saka neraka. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujudi. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ni ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe ya kudu bantu aku bikas roti sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa sujud. Wa akhrajahu qada fil bidayah wa akhraja Tabrani fil Kabir min riwayat Ibnu Sa'd wa akhraja Muslim wa Abu Dawud mukhtasaran wa lafzu Muslim qol
kuntu abidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Macane ampun wudu, biwadu'ihi. Wadu niku alat wudu, kados banyu ciduk ini jenenge wadu. Nah, fi'lunya namanya wudu. Fi'lunya namanya wudu. Kalau peralatannya namanya napa? Wadu. Wa hajati lan hajati nabi. Faqala li salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tunggal tok. Niku saged ngancani jenengan teng swarga. Jare Nabi kala akhir dari mbok liyane. Mbok liyane kultu huwa zakang niku mawon. Oh, tanti bali lho. Jare Nabi, mbok liyane iku njaluk kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu huwa zakang boten sing kula jaluk ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbakna wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inni ala nafsika fi kasrati sujud. Ini mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira jika roti sujud kelawan aki-aki sujud. Ada kaya mengkene fitar hiji ing dalam hati. Niki kula terang nggih, niki termasuk kula nu gadah azam nggih. Niki kula momna sakniki dados kula tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku kula salat takbir teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak ya. Wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran terus karena saya warisnya mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriki. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Misalkan nanti nak kalau sibuk mau nak umur pisan nak pokoknya nanti. Nah, ini aku kalau turut dia sih aku tak turut dia. Kalau umur pisan nanti. Kalau tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah biasa kebiasaannya. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalam mangke kalau sholat tasbih teng mriki kalau pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi. Semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir wong khusyuk, wong melarat itu orang roh. Kayak tidak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ya ora di duit. Yuk tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi hak. Wong ora darani khusyuk tapi napa? Hak. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang ya. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodak, nurut anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat
Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasib. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jimak, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Lho itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncak wiridan, Gusti namati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Dadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tersimpan. Aduk jujur mbek pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan, ini contoh-contoh gula tu sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Ono khusyuk gak tau mergawe. Yakin nak rezekiku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane jaspleng. Terus dari pengiran, lho jasplenge jebule ukurane. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat kula, apa teng dalam Gus? Apa siapa aja karena anak saya itu nggak tahu apa itu nggak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Nah, anak kula sing bareng malah luwih setengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalahnya asalnya. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu itu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak nganggo tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik.
Kamu nonton, kok ngarep pengen bayar. Terus tengok-tengok, penonton tuh baik sekali. Padahal delok ngiler perkara roh. Pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, enggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno, satu aku ra roh dadi tetep sering pidato. Lah iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wae. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe contoh. Lah kabeh modal opo. Kudu ya Pak. Mau satu murah. Dia itu punya toko kan. Lha iku pegawai PNS kan bulan digaji, paham ya? Guru aja dikit. Lha iku lah. Wonge yo rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belanjaku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kautan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok. Soleh, bedino ini musola di masjid, tapi tidak belanja. Nah, jadi nyulayani, kan? Pembeli yang tidak baik. Pulang kan saya proses. Wong itu bawa masuk be wong soleh. Jadi kamar si wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilah, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat kayak saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu orang misoi ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Mauludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong, wah acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Ini Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko. Lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nak nganggur dia teko, nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iku ajaranku. Omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum tak. Saya tidak tersinggung. Andekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur men, kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi do sewenku. Gus, kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, nyata-nyata. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Tuh coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Monggo ora
Mungkin melarat tak bisa ya melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa goblok. Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi. Amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora dia, wah dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopiah mergo ape nak merga ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku tuh rasi sangoni pangeran, wa amilu sholihat, ngurumat Ruhin, wa amilu sholihat, ngurumat Mustafa ya amilu, wah surah urip, serah jadi uang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurumat Masri, lewat ngurumat Ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Dal yo ngalime sak kula, yo alim tenan. Yo putrane ki gedhe. Padha kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata Bu iki kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SBC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan napa? Jadi harus tak wiri ta ora. Niki ora ono wong Gus. Kula takok jenengan. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngalime. Ya ora takok. Loh, jenengan gak witi takok. Salah jenengan gak witi takok. Jenengan cerita awake jenengan riyen kok tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Lawang buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Wong bupati rusak ora sing dadakno. Anduk ono sing gawakno. Kene mobil lah rusak kudu ngutak. Cerita dari protes gimana mbek kenyataan iki napa? Wes bar dekne cerita. Repot iki jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kiai Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan seburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah ora pun nerangno, nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Wah, ana apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkle dadi kiai bener.
Nah nek ora dadi kiai urip, nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau ada saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo piyambak nih sakit. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong kok. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pir. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok Gus? Kalau aja nih kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah memang. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan. Kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenengan ada anggur fungsi menteri? Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani ngoten. Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan pak. Sampai jangan kecil hati. Saya yakin di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, iya wong top podo mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, yang rugen digaji itu. Paham ya? Nah, ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya enggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur mbek jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran temaring aku melarat terus nganti mati. Marah itu nak dirasakno, nak dirasakno kan yo ora. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi tidak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini melarat. Karena yang alim saya yang lebih kaya banyak sekali.
Kamane ilmune mbek kula kasih akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang. Pokoke dene pantangane pidato ning kawasan tuh. Wis pantangan tenan ora diundang. Upar wis disane Gus Bage tak. Nggih sak desa napa wah ora sido. Ben kualat. Dosa njajah wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, pengen kualat. Napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo kehi, itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sampeyan tak ceritani, saya pernah cerita di sini. Ana wong Majusi iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia Majusi tidak beragama mikir. Lek bocah ayu ning ngene kok tak cokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe. Napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Metu dene. Ana wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kula niku gak sida, balik meneh. Gowo ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender. Cender apa? Cender kok gonku edan ya. Iya lho, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Cender. Cender kalau cender. Ya cender. Tapi mirip. Nah salah ucap repot. Ublek sing ora nyerempet kok keteringan kelapasan cender. Rugen rawani bakat sak cender mek. Mesti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makanan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus, entah ini kene wae dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus. Tipikal dia seorang raja. Diterus. Padahal dia niatnya beraga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biar saya transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok. Dia seorang wali. Abdal dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan. Hei wali fulan. Saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Masa Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Nabimu pancen nabi tenan.
perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman, ya ras jenglone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah nggo santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Ya, iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digo ngeranggah-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lha niki cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruhin semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita. Anak kita kelaparan, kita berikan susu. Istri kita kelaparan, kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga. Karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Niku mboten nenten tiyang roh, namung kula bek. Mau cara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik obaten niku. Suwi ana ati apik, maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu lah tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh dong. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin sing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat kula kalau bolak-balik haram sampean bertamu dengan kula teng Rembang lho kan. Gama kula Bojonegoro ngangger bojon susu. Terus aku bagus banget, besowan malah tambah dosa wong ditaramno. Jadi bingung. Nggere malah nggere ngaji pun kula nak ati Bojonegoro salaman diolak-oleh kula kan wonge lucu. Kenapa salam diolak-oleh? Lah anak bojo ya tenang, saltuan mumpung ketika lho mriki cangkemmu. Dari mumpung ketekal nomor iki yo cangkemmu men. Oh santri elek men. Elek lagi penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem yo sering. Jadi kanjeng Nabi kowe aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nek kowe ora tau sujud, itu artinya ora tau transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang. Cuma kula ora perlu matur nuwun diajak kula, paham nggih. Jadi kadang nggih wonten kadang kula diceritani, sing ngaji jenengan waduh di Gunung Kidul, ben aku teperan matur nuwun ado aku wong Rembang. Tetep ado napa? Ya, sudah sampean ora sadase gedhe, tetep ado kula. Tetep napa? Sangkem nek elek Gunung Kidul kok ado Rembang. Paham napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula.
Wis entek ngamek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya diitung apik. Diitung napa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matas ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rugen. Kasih wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu ke. Dan ini Rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikei daging. Ini ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah menggaih, meraih karena digantung di dekat nopo. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata ndak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takon nek pengeran. Lah karena apa Gus? Yo krana iku. Takon krana apa? Yo krana paham kan? Tadi kayak keliwat. Ibu mesti krana tuh. Terus tadi ada kesempatan. Awas. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Ora ono hadis ya, wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Ya, saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau derekno kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu pamit. Ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi sing dicontohno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan delok TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Oh maksudnya wong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lawa ciri utama wong mukmin iku anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepen gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak bar soalnya tutup. Cara sampean ngaku kok istilah taklim nomo tutup. Ini penting kula aturaken.
Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kula nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono ya, anaknya ape sipen meru atau ape ujian juk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin jagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wah pinjam mobil. Saya itu nggak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang ngebis, ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu. Ulama udah gede kayak kue kok. Ya logika mereka kok nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa mau tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sesuwan kula niku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen opo nggih pirang. Kadang kita omongin, sing mambu wudu ya tak omong. Lah ya Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah pokon ndongakno sampean napa? Dadi. Mboten ngoten wis patute jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi aja tulung aku wae meniko. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Ape rak mangkel iki ya sopan. Artine dekne cek yakin dongane Kiai Manti dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan gak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Kuwi wong senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno jare tamu kon ya ono ndak bingung wong. Kowe kudu sepuro, mergo rene iku bingung aku tak omongi. Nggih punten ayo sampe sampe. Ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat itu tidak begitu. Rasulullah sudah bilang. Karena dia sering khidmat. Kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia ku apa entek. Mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wis aku rantai urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroke nawar ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan to paling enggak beda kelas lah kan iso dolan. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku ngandel kula aja geman oleh teman-teman. Jenengan nak swarga awor guru jenengan top sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet wek kula kanca ngopi wis mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor Kanjeng Nabi awor Kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lane kira tawar aku kan. Dadi kowe awor ngene-ngene iki. Engko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bengak-bengok ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya wong cerdas dadi mbok aku jogeman oleh teman-teman. Mare swargane awor para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Wah iya iya. Dasar teman-teman ya enak, soleh teman-teman ya berat napa? Coba ya, kula ujian kula dadi kiai itu terberat memang itu. Kita ini kadang bela masyarakat miskin karena etikanya ulama bela masyarakat miskin. Tapi